Moto manusia itu sederhana, jika tidak rusak, jangan perbaiki. Ketika kami menyadari jika batu bara di bumi yang bertanggung jawab atas sekitar 70% kebutuhan energi kami yang kemungkinan besar akan habis, kami memutuskan untuk mencari penggantinya. Tentu kami punya solar dan bensin dan gas alam, tapi itu juga pada akhirnya akan habis. Selama 2 dekade terakhir, manusia telah mencoba menggunakan sumber energi terbarukan sebagai penyedia energi utama kita. Matahari tersedia hampir di mana-mana di bumi dan saat ini merupakan salah satu pilihan yang paling menarik untuk pembangkit energi. Cukup mengejutkan jika kita telah mengetahui tentang tenaga matahari selama ribuan tahun, tetapi belum bisa memanfaatkannya dengan baik sampai sekarang. Ada juga sumber tenaga lain seperti angin dan energi pasang surut. Tetapi untuk memanfaatkannya, lokasi yang lebih spesifik harus dikembangkan. Check this out. Bagaimana pertama kali kita belajar tentang energi matahari? Ingenhousz, seorang fisikawan dari Belanda, adalah orang pertama yang menemukan fotosintesis pada tumbuhan. Kesimpulannya, jika tanaman memiliki klorofil yang menyerap sinar matahari dan menggunakan energi cahaya ini bersama dengan CO2 di atmosfer untuk membuat gula dan air. Pada tahun 1939, Edmond Becquerel, seorang ilmuwan Perancis, mengamati jika bahan tertentu menghasilkan listrik ketika terkena cahaya. Penemuannya direalisasikan setelah hampir 100 tahun ketika Russell All membuat panel surya pertama pada tahun 1941. Awalnya panel surya memiliki efisiensi yang sangat rendah dan tidak dianggap sebagai sumber pembangkit listrik yang layak. Untuk saat ini, panel surya paling efisien mengubah sekitar 21,5% energi matahari yang masuk menjadi listrik. Penggunaan energi matahari masih dalam tahap awal pengembangan. Kita memiliki lebih banyak untuk dipelajari dan bereksperimen dalam bidang ini. Tetapi sumber alam ini memiliki potensi yang luar biasa. Matahari menyinari kita dengan hampir 173.000 terawatts energi setiap saat, yang hampir 10.000 kali kebutuhan energi bumi. Terlepas dari semua kerugian ini, jika 1 jam saja radiasi matahari bisa dimanfaatkan sepenuhnya, itu akan cukup untuk memberi daya pada seluruh dunia selama 1 tahun penuh. Apakah ada resiko ketika memanfaatkan sumber daya ini? Ilmuwan di seluruh dunia sangat gembira dengan prospek pengembangan energi matahari, dan banyak aplikasi yang dijalankan dengan listrik telah dirancang agar bisa dijalankan dengan panel surya. Orang-orang telah mencoba menggunakan energi matahari untuk menyalakan bola lampu, jam tangan, pengisi daya ponsel, dan banyak produk lainnya. Tetapi tidak satupun dari mereka yang cukup berhasil untuk dikomersialkan dan mengganti produk yang ada secara luas. Pada dasarnya, sebanyak kita ingin memasukkan sumber energi ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari, ada batasan penggunaannya. Belakangan ini, dengan munculnya mobil listrik, ide untuk mengisinya dengan energi matahari juga mendapatkan kesempatannya. Mobil listrik meskipun menggunakan listrik dan tidak menggunakan bahan bakar fosil, tetap tidak go green. Orang-orang memiliki kesalahpahaman jika tidak menggunakan bahan bakar fosil berarti ramah lingkungan, yang agak tidak masuk akal, mengingat listrik yang kita gunakan dihasilkan dari pembakaran bahan bakar yang sama. Jadi secara teknis, itu juga tidak ramah lingkungan. Tapi bagaimana jika mobil kalian memiliki panel surya yang bisa mengisi daya? Itu akan menjadi mesin yang ramah lingkungan. Bahkan dengan panel surya dengan efisiensi yang tinggi yang mencapai sekitar 46%, masih ada keraguan jika atap panel surya bisa memberi daya pada semua fungsi penting mobil. Apa yang menghentikan kita dari memanfaatkan energi matahari? Efisiensi panel surya yang digunakan saat ini harus memenuhi kriteria yang berbeda, termasuk yang berikut ini. Yang pertama, jenis panel surya. Pada dasarnya ada 3 jenis panel, di antaranya adalah panel surya monokristal. Itu yang paling efisien. Panel polikristal dan panel film tipis adalah yang paling tidak efisien. Tergantung pada jenis panel surya yang digunakan, jumlah listrik yang dihasilkan akan sangat bervariasi. Yang kedua adalah area.
Panel surya menempati area yang luas. Area seluas 10 kaki persegi bisa menghasilkan daya sekitar 50 watts dalam kondisi yang ideal. Mobil rata-rata memiliki luas 10-25 kaki persegi di atapnya yang bisa menghasilkan antara 50-150 watt. Daya ini hampir tidak cukup untuk menerangi bola lampu. Yang ketiga adalah suhu. Suhu matahari yang sedang itu sangat ideal karena suhu yang sangat tinggi bisa mengurangi efisiensi panel surya. Apa yang orang lakukan di musim dingin atau saat musim hujan? Mobil harus bekerja dalam segala kondisi cuaca. Jadi jika panel surya membatasi fungsi mobil, praktis mobil itu tidak berguna. Yang keempat adalah daya tahan. Sel dari panel surya tidak permanen. Kualitas mereka menurun 0,5% setelah penggunaan tahun pertama. Apa yang terjadi jika sel surya menurun dari waktu ke waktu? Apakah target kinerja bisa dipenuhi? Yang terakhir adalah biaya. Lebih penting lagi, biaya panel surya yang dibutuhkan untuk menyalakan elektronik menggunakan energi matahari melebihi manfaat yang diberikan oleh panel surya. Intinya, lebih mahal daripada apa yang kita dapatkan. Sebagian besar mobil saat ini yang memiliki atap panel surya menggunakan energi matahari untuk menggerakkan beberapa fungsi dasar mobil. Agar kendaraan bisa mendapatkan tenaga dari panel surya yang akan bertahan sejauh 300 mil, kalian harus menunggu sekitar 90 jam di siang hari dan di cuaca yang cerah. Itu waktu yang sangat lama. Meskipun masih ada waktu sebelum kita bisa mengendarai mobil bertenaga surya dengan efisien, ada beberapa alternatif seperti pembangkit listrik tenaga surya yang dirancang untuk mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil untuk menghasilkan listrik. Menghasilkan listrik dari panel surya bukanlah tugas yang mudah. Untuk menggerakkan mobil atau kebutuhan listrik rumah tangga, kami membutuhkan panel yang jauh lebih efisien. Tetapi teknologi kami belum sampai di sana. Meskipun ada beberapa masalah desain yang menghalangi kita untuk menggunakan atap panel surya pada mobil, ada juga biaya panel surya yang ditambah dengan kerumitan elektronik yang mungkin dibutuhkan oleh mobil. Kendaraan bertenaga surya memang kendaraan masa depan, tapi bukan dalam waktu dekat. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.